Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Baik, ini adalah materi pertama kita tentang open mind and open mind, jadi open heart untuk guru-guru di Sekolah Islam Ibnu Hajar. Dan ini adalah materi dasar buat guru-guru. Kita lihat dulu dari bingkai pembelajaran untuk guru-guru baru. Baik, yang pertama, uh, ini adalah bingkai pembelajarannya dengan tujuan akhir menjadi guru yang hebat dan tentunya berkesan buat anak-anak didiknya, gitu ya. Hal ini didasari oleh kisah dari Nabi Yusuf. Ya, kalau kisahnya cukup panjang gitu, tapi intinya beliau terkesan atau teringat dengan sosok ayahnya ketika ingin melakukan sesuatu yang perbuatan yang jelek, gitu ya. Maka berharap juga bahwa guru-guru di Sekolah Ibnu Hajar ini tidak hanya hebat, tapi juga berkesan buat anak didiknya, sehingga itu juga menjadi salah satu faktor penghalang untuk anak-anak kita berbuat yang tidak baik. Tapi tentunya untuk mencapai uh, pada tujuan yang besar ini perlu dibangun dari pondasi yang kokoh gitu. Maka itu bermula dari open mind, kemudian nanti akan ada belajar, kemudian pendidik keimanan, peran guru, dan tiang-tiang lain yang lainnya gitu ya. Baik, yang pertama yang perlu kita sampaikan dulu dan ini menjadi pengingat buat semuanya adalah sebagaimana Amr bin Utbah ketika beliau memberikan nasihat untuk guru anaknya gitu ya. Beliau berkata bahwa hendaknya proses perbaikan yang pertama kali Anda lakukan untuk anak saya adalah memperbaiki diri Anda. Ya, ini sungguh nasihat yang sangat luar biasa mengingatkan pada kita semua bahwa mungkin hari ini kita sibuk dengan cara mengajar begitu ya, atau mungkin kita sibuk dengan materi apa yang mau disampaikan gitu ya. Tapi kita lupa bahwa ternyata untuk pendidikan itu berawal dari diri kita sebagai seorang guru, dan hal yang paling penting dari situ adalah memperbaiki diri kita. Kenapa? Karena kata Amr bin Utbah, sebab mata anak-anak itu tertuju pada Anda, pada kita, pada guru gitu ya. Apa-apa yang Anda lakukan itu berarti baik menurut mereka, sementara apa yang Anda tinggalkan itu berarti buruk buruk menurut mereka. Ya, sangat luar biasa sekali nasihat dari Amr bin Utbah ya terkait memperbaiki diri kita. Maka dari perkataan ini kita mengambil kesimpulan bahwa dan pada kenyataannya juga gitu ya, bahwasanya guru itu 7/24, 7 hari dan 24 jam gitu ya. Artinya profesi guru itu tidak bisa dilepaskan selepas kita mengajar, karena sejatinya kita tetap menjadi guru meskipun kita sedang tidak mengajar. Pastinya anak-anak diri kita melihat diri kita selepas mengajar mungkin gitu ya, cara kita makan, cara kita berpakaian, kemudian banyak hal ya, pastinya anak-anak kita akan melihat diri kita gitu ya. Meskipun memang kita katakan bahwa guru itu pun adalah manusia biasa gitu, akan tapi kita sudah memilih jalan perjuangan yang berat, yaitu 7/24 gitu ya. Artinya kita harus memberikan teladan yang baik. Oleh karena itu, semoga kita diberikan kemudahan untuk menjalani profesi sebagai seorang guru. Nah, oleh karena itu juga Bapak Ibu sekalian, penting buat kita memiliki pijakan yang kokoh, yang kuat untuk menjalani profesi sebagai seorang guru. Ini ada 3 hal yang penting banget gitu ya menjadi pijakan untuk seorang guru. Yang pertama dan yang paling utama adalah perbaiki hubungan dengan Allah. Karena sejatinya anak didik kita tidak akan bisa berubah gitu ya. Tidak bisa menjadi lebih baik kalau Allah tidak memberikan ridhonya, Allah tidak berkenan lah gitu ya, memberikan petunjuk kepadanya. Oleh karena itu, untuk memudahkan urusan kita, maka kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kemudian yang kedua tentunya juga adalah kita menyiapkan hati kita yang tulus ya, yang ikhlas ya, karena kita berharap bahwa apa yang kita lakukan hari ini sejatinya bukan hanya untuk kita di dunia, tapi tentunya juga untuk di akhirat. Dan yang terakhir, agar diri kita selalu upgrade, selalu siap gitu ya,
maka kita pun harus membekali diri kita dengan uh, perkembangan lah gitu ya, pengembangan dunia ilmu pengetahuan, yang artinya kita harus menjadi seorang pembelajar. Tiga hal ini mudah-mudahan menjadi senjata yang paling ampuh untuk kita mengarungi perjuangan dalam proses pendidikan anak-anak didik. Nah, dari apa sih nanti yang akan sampaikan di slide ini gitu ya. Ini akan ada banyak sebenarnya, mulai dari peran Nabi dan Rasul, apa sih pendidikan itu gitu ya, apa sih makna pendidikan buat kita gitu. Kemudian harga diri ya. Selanjutnya ada ruh guru ya. Kemudian sikap mental dan karakter dasar seorang guru. Baik, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita meyakini Allah telah menciptakan kita, kemudian memberi rezeki kepada kita, dan pastinya Allah tidak membiarkan kita dalam kebingungan setelah Allah ciptain, kasih rezeki, udah gitu ya, enggak. Tapi Allah memberikan sebuah bimbingan gitu ya, memberikan bimbingan buat kita semuanya. Lewat siapa? Lewat peran Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul itu apa namanya, diutus kepada umat manusia untuk melakukan proses pendidikan ya. Jadi sejatinya guru itu meneruskan perjuangan Nabi dan Rasul, meskipun mungkin dalam hal ini tentu kita katakan tidak ada wahyu gitu ya, karena kita, guru dan Rasul, guru dan Nabi itu berbeda, tapi dari sisi tugasnya itu sama-sama untuk mendidik umat. Maka oleh karena itu kita kita mesti lebih semangat lagi gitu ya dalam mendidik umat, mendidik generasi yang akan datang, karena sejatinya kita sedang meneruskan perjuangan Nabi dan Rasul. Nah, ini yang pertama, mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kita semuanya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, kita harus memahami tentang makna dari pendidikan itu sendiri. Jangan sampai kita sendiri tidak mengerti apa itu makna dari pendidikan. Nah, di sini kita menyampaikan kata-kata yang sepadan lah gitu mungkin ya dengan pendidikan. Dan bukan berarti apa yang ada di sini adalah 100% benar gitu ya, dan tentunya ini berpulang kembali kepada apa yang ada dalam benak kita. Tapi apa namanya, sepanjang itu masih relevan dengan arti kata atau makna pendidikan, tentu itu kita bisa iakan lah gitu ya. Baik, yang pertama, mungkin pendidikan itu adalah sebuah progres gitu ya, sebuah perkembangan dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu kan. Kemudian juga mungkin kita bisa katakan bahwa pendidikan itu bagaikan benih gitu ya, berawal dari yang kecil gitu ya, tapi pada akhirnya menjadi besar gitu. Maka teman-teman jangan pernah merasa bahwa rendah diri, oh saya mah nggak bisa ngasih apa-apa buat anak-anak didik kita gitu ya. Yakinlah bahwa apa yang teman-teman ajarkan, apa yang teman-teman uh, ya ajarkan lah gitu ya, mungkin sedikit, dan kita yakini itu akan tumbuh dengan seiring waktunya berjalan gitu ya. Itu akan sangat uh, nyata gitu teman-teman ya, yang tadinya sedikit kok jadinya besar banget insya Allah Ta'ala gitu. Kemudian juga mungkin kita katakan bahwa oh, pendidikan itu pondasi kehidupan, kalau nggak ada pendidikan was gimana ceritanya gitu ya. Nah, seperti yang mungkin pernah kita pelajari dari sejarah negeri Jepang gitu kan, ketika mereka dibom atom ya, yang mereka lakukan saat itu adalah mencari guru-guru yang tersisa, um, dan dengan itu mereka memulai pendidikan ya, dan lihat progres nyata yang luar biasa, karena mereka tahu bahwa kehidupan ini fondasi utamanya adalah pendidikan. Lalu pendidikan itu misi yang mulia gitu ya. Tadi peran Nabi dan Rasul, misi yang sangat mulia sekali, mendidik umat gitu ya, untuk tahu bahwasanya dia itu diciptakan oleh siapa dan tugasnya untuk apa kan gitu. Maka pendidikan adalah misi yang mulia. Kemudian pendidikan juga mungkin kalau dari sisi status sosial juga bisa kita lihat ya, orang yang berpendidikan tentu memiliki status sosial yang lebih tinggi.
ini mau disombongkan mau enggak, tetap pasti kita akan melihat bahwa orang yang berpendidikan itu memiliki derajat yang tinggi. Sebagaimana juga Allah berfirman bahwa eh, ilmu itu mengangkat derajat kita, kan gitu. Kemudian kunci sukses pendidikan itu kunci sukses. Sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwa kalau kamu mau sukses dunia maka kita harus kuasai ilmunya. Kalau kita mau sukses di akhir tentu juga kita harus kuasai ilmunya. Maka menguasai ilmu itu adalah melalui proses pendidikan. Oleh karena itu pendidikan adalah kunci sukses. Dan yang terakhir mungkin yang ini menjadi apa ya, kata yang paling menonjok lah gitu ya, bahwasanya pendidikan itu pada akhirnya uh, melahirkan uh, takut kepada Allah gitu ya. Nggak mungkin juga pernah kita dengar gitu ya beberapa ilmuwan yang pada akhirnya beriman kepada Allah masuk Islam gara-gara dia meneliti suatu hal gitu ya. Di situ sebenarnya ada rasa rasa apa namanya, takjub kepada ciptaan Allah gitu ya, yang itu menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa dan ya apalah artinya seorang hamba gitu ya, dan itu menunjukkan juga tentang rasa takut kita kepada Rob kita gitu ya. Dan ini juga salah satu cara kita untuk mengecek progres atau ya perkembangan anak di kita gitu, bahwa kalau dia semakin berpendidikan tentunya dia seharusnya semakin takut kepada Allah gitu ya, bukan kebalikannya, dia semakin pintar dia semakin apa bengal mungkin gitu bahasa kasarnya lah gitu ya, bahasa yang mudahnya kita katakan seperti itu. Oke, itu yang kedua ya. Setelah kita tadi sampaikan tentang peran Nabi, Nabi dan Rasul, kemudian juga makna dari pendidikan. Baik, mungkin untuk sementara itu dulu. Nanti insya Allah kita akan sambungkan dengan materi lainnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.